Uchiha Madara adalah seorang sosok yang menyimpan aura misterius dan kekuatan yang sangat besar, sehingga tak heran mungkin jika namanya selalu disebut-sebut sebagai salah satu musuh terkuat di dunia Naruto. Dalam Perang Dunia Ninja keempat, kehadirannya tidak hanya membuat para ninja dari berbagai desa terpaku dengan kekuatannya, tetapi juga menimbulkan perdebatan panjang tentang bagaimana cara untuk mengalahkan Madara. Karena banyak ninja hebat yang telah berusaha untuk menghadapi Madara, namun hanya sedikit yang mampu memberikan tantangan bagi sang legenda. Berikut ini kita akan mengulas beberapa momen penting di mana ninja-ninja kuat berhadapan langsung dengan Madara, dan bagaimana pertempuran mereka berlangsung dengan intens dan luar biasa. Hashirama Senju. Hashirama dikenal sebagai dewa shinobi karena kemampuan luar biasanya dalam mengendalikan kekuatan alam dan mengembangkan visi untuk mencapai perdamaian di dunia ninja. Di masa lalu, Hashirama pernah dikabarkan berhasil mengalahkan Madara dalam sebuah pertempuran sengit. Namun cerita itu tidaklah sepenuhnya akurat. Meskipun secara teknis memang benar Hashirama berhasil menaklukkan Madara di medan peperangan, pertarungan mereka memiliki lapisan yang jauh lebih kompleks. Di balik momen itu, Madara ternyata telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan kecerdasan dan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, ia memalsukan kematiannya setelah mengambil sel dari Hashirama. Langkah ini bukan hanya sebagai taktik mengelabui banyak shinobi, melainkan juga sebagai persiapan untuk mewujudkan proyek ambisiusnya, yaitu sebuah proyek bernama Mugen Tsukiyomi. Teknik regenerasi dan manipulasi kekuatannya membuat Madara seolah-olah tidak pernah benar-benar kalah, dan inilah yang kemudian menjadi pertanyaan di benak para fans. Apakah Hashirama benar-benar menang atau hanya memberikan jeda sementara dalam rencana jahat dari Madara? Pertarungan itu juga menjadi contoh betapa tak mudahnya menghadapi seorang musuh yang selalu punya cadangan rencana di balik setiap langkahnya. Sebuah momen di mana kekuatan fisik tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran kemenangan, melainkan kecerdasan dan strategi jitu yang menentukan sebuah kemenangan. Tobirama Senju. Tobirama adalah adik dari Hashirama. Ia dikenal sebagai shinobi yang memiliki kepiawaian luar biasa dalam teknik peperangan, dan juga ia tentunya dikenal sebagai pencipta jutsu yang legendaris. Sejak kecil, Tobirama menyimpan dendam dalam terhadap klan Uchiha, terutama setelah peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi selama peperangan antara klan Senju dan Uchiha. Dalam pertempurannya melawan Madara, Tobirama menunjukkan kemampuan luar biasa dengan memanfaatkan kecepatan dan juga teknik strategis yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Salah satu momen yang paling dikenang adalah ketika Tobirama berhasil melumpuhkan Izuna, adik Madara, dalam upaya mengurangi kekuatan klan Uchiha. Meskipun kemenangan atas Izuna terlihat seperti langkah awal yang membanggakan, pertempuran sebenarnya jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan Tobirama. Saat menghadapi Madara lagi, Tobirama menyadari bahwa ada perbedaan level kekuatan yang begitu mencolok. Meskipun ia telah menyiapkan strategi dan teknik baru, kekuatan dan amarah Madara membuatnya harus mundur dari pertarungan. Seolah-olah momen itu mengatakan kepada Tobirama ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang sulit untuk ditaklukkan, dan entitas itu bernama Uchiha Madara. Kurama. Kurama, salah satu dari 9 biju, dikenal sebagai makhluk dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Dalam pertempuran melawan Madara, Kurama bukan hanya menjadi senjata yang ampuh, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan kekuatan alam semesta yang harus diakui oleh ninja. Namun meskipun memiliki kekuatan yang mengagumkan, Kurama mengalami kesulitan ketika dia berhadapan dengan seorang Madara. Teknik manipulasi Madara mampu mengendalikan bahkan kekuatan biju yang paling kuat sekalipun, membuat Kurama seolah-olah kehilangan jati dirinya, dan juga membuat Kurama seolah-olah hanya hewan peliharaan saja. Pertarungan ini menggarisbawahi bahwa kekuatan murni tidak selalu cukup jika tidak disertai dengan kehendak bebas, sesuatu yang Madara dengan liciknya mampu memanfaatkan untuk mengatasi lawan-lawannya, termasuk ketika menangkap Kurama. Meskipun memiliki julukan biju dengan cakra besar, kemudian memiliki julukan dengan ekor terbanyak, Kurama tetaplah menjadi alat bagi seorang legenda bernama Madara. Minato Namikaze. Minato adalah ayah dari Naruto. Ia dikenal sebagai salah satu Hokage tercepat di Konoha dengan teknik Kiraishin Jutsunya yang ia pelajari dari Tobirama.
Minato dengan Madara memang tidak satu zaman, tetapi mereka pernah bertemu, yaitu di Perang Dunia Ninja keempat. Ketika Madara memasuki mode Rikudo-nya, di sana dia meminta mata Rinnegan kepada Obito. Minato yang menyaksikan hal tersebut, dia ingin mencegah seorang Madara. Meskipun Minato sudah menggunakan kekuatan Sage modenya, ditambah dia berada dalam mode Edo Tensei, tetap saja perbedaan kekuatan antara Minato dan juga Madara terlihat sangat mencolok. Pada akhirnya Minato sadar diri di pertarungan tersebut. Ia tidak lagi ingin menghadapi Madara sendirian, tetapi dia berusaha memposisikan diri sebagai support untuk melengkapi tim yang ada. Shinobi sekelas Minato juga sadar bahwa kekuatan Madara dan juga dirinya sangatlah jauh bagaikan langit dan bumi. Apalagi saat itu Madara telah memasuki mode Rikudo. Meitogai merupakan ninja yang dikenal dengan kemampuan taijutsu yang tiada duanya. Dalam pertempuran yang menentukan, Gai memberikan segalanya dengan membuka Hachimon gerbang ke-8, sebuah teknik yang sangat berbahaya namun memiliki potensi kehancuran yang juga besar. Saat ia melancarkan serangan pamungkasnya yaitu Naigai, seluruh tubuhnya seolah-olah meledak dengan kekuatan murni, berusaha menghabisi Madara dalam satu serangan pamungkas. Namun meskipun serangan Gai begitu dahsyat, Madara menunjukkan kemampuan regenerasi yang luar biasa akibat dia memasuki mode Rikudo. Luka-luka parah yang diderita Gai tampak seperti tak berpengaruh karena setengah tubuh Madara yang hancur kembali pulih secara ajaib. Gai di sini meskipun hampir berhasil mengalahkan Madara dan juga menghentikan langkah jahatnya, harus menerima kenyataan pahit bahwa lawan yang ia hadapi adalah seorang Madara. Madara begitu sangat cerdas dan juga dia sangatlah licik, dan maka ketika dia mendapatkan kekuatan Rikudo, Madara mampu menggunakan dan juga memanfaatkannya dengan sangat baik. Sasuke dan Naruto dan Sasuke merupakan simbol dari harapan dan perjuangan yang tidak pernah padam di dunia ninja saat Perang Dunia terjadi. Di tengah hiruk-pikuk Perang Dunia Ninja keempat, kedua shinobi ini mendapatkan kekuatan luar biasa yang berasal dari warisan Rikudo Sennin. Kekuatan tersebut memberikan mereka kemampuan jauh lebih melampaui batas manusia, hingga mereka dapat menghadapi ancaman yang mengerikan seperti Madara. Tetapi meskipun begitu, pada saat konfrontasi dengan Madara, kedua sahabat sekaligus rival ini mendapati bahwa kekuatan yang mereka peroleh masih belum cukup untuk menghadapi strategi dan juga taktik seorang Madara. Madara yang dikenal karena kecerdasan serta kekuatan regeneratifnya seolah-olah selalu memiliki cara untuk bertahan dan melampaui batas kemampuan dari lawannya. Dalam pertarungan yang semakin sengit, meskipun Naruto dan Sasuke memberikan segalanya dalam upaya untuk mengalahkan Madara, kekuatan gabungan mereka tak mampu menandingi dominasi dan juga rencana jangka panjang seorang Madara. Yang menarik tentu terjadi di sini, Madara tidak bertahan sampai pertarungan ini mencapai klimaks akhir. Momen yang tidak terduga, Madara dihabisi oleh Black Zetsu, salah satu entitas misterius yang berperan besar dalam pengaturan takdir dunia ninja. Black Zetsu ataupun Zetsu hitam yang selalu setia menjalankan rencananya melakukan tindakan sebagai dari rutinitas pembangkitan kembali ibunya Kaguya. Tindakan ini mengubah arah alur peperangan secara drastis dengan pengorbanan Madara yang terjadi lebih awal karena ritual tersebut. Naruto dan Sasuke terpaksa harus menghadapi kenyataan bahwa musuh yang mereka hadapi tidak sepenuhnya runtuh oleh kekuatan mereka sendiri, melainkan oleh rencana rahasia yang melibatkan kekuatan gelap dan juga manipulasi nasib yang jauh lebih besar. Jujur saja ketika momen itu terjadi, bukan hanya Sasuke dan juga Naruto yang merasakan kecewa serta kaget. Para fans dan juga pembaca tentunya akan merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa. Karena bagaimana mungkin seorang Madara, karakter yang didevelop begitu sangat panjang oleh Masashi Kishimoto, memiliki kekuatan yang luar biasa, kecerdasan, dan pengalaman yang sangat panjang, mampu dikalahkan dengan mudah hanya satu pukulan oleh Zetsu hitam. Jujur saja, jika mungkin Madara bisa dikalahkan oleh Naruto dan juga Sasuke, maka alur cerita Naruto akan memiliki ending yang berbeda. Dan tentunya perjuangan Sasuke dan Naruto tidak akan terasa sia-sia. Madara kembali lagi adalah seorang legenda dari pertarungannya bersama Hashirama hingga pertarungannya bersama Naruto. Mungkin akan sangat sulit untuk mengalahkan karakter seperti Madara karena dia dibekali seluruh privilege dari sang autor, dan Madara sendiri juga harus dimatikan oleh sang autor. Mungkin keputusan itu sangat membuat kecewa para fans, tapi bagaimana lagi,
Anime Naruto mungkin tidak akan memiliki lanjutan seperti Boruto jika Madara tidak dikalahkan oleh Zetsu Hitam. Nah, jadi itu dia beberapa momen shinobi-shinobi hebat yang mencoba untuk mengalahkan Madara. Jadi menurut teman-teman kayak gimana? Apakah teman-teman tahu ada momen lainnya ataukah teman-teman juga tahu ada pertarungan lainnya? Silahkan beri tanggapan kalian di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng.